Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat taufik hidayah beserta inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi yaitu celotehan daripada seorang bernama Mudakori, di mana kerap kali ini dia itu mencaci, memaki, menghina, merendahkan para habaib, para ba'alawi. Di dalam celotehannya tersebut, dia menghukumi haram menganggap Ba'alawi sebagai duriah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ingin saya tanggapi kemudian, ketika dia mengkritisi, menyerang secara tajam kepada Ba'alawi yang menjadi wali madhub, dan yang menjadi lucunya, dia mengatakan bahwa apakah mereka itu sudah tidak percaya lagi dengan ulama-ulama mutaqaddimin. Lalu dia kemudian membawakan sebuah referensi dari kitab itu Al-Fatawil Hadisiyah, karya daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, di mana dia mengatakan bahwa Allah tidak akan menjadikan wali-walinya itu dari kalangan orang-orang yang bodoh. Nah, Ba'alawi ini, klaim Ba'alawi ini, jangankan yang bodoh, orang stres aja dianggap wali. Dia mengatakan seperti demikian. Saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, sebelumnya saya menghimbau, menitipkan pesan dan beramanah, berwasiat kepada saudara-saudaraku untuk yaitu hati-hati dan waspada terhadap doktrin-doktrin semacam ini seperti yang disampaikan oleh Mudakori ini. Ini adalah doktrin-doktrin yang sesat dan menyesatkan, tidak sesuai dengan itu para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tiada lain dan tiada bukan, orang-orang semacam Mudakori ini, dia adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minan nas. Allahumma sabbis qulubana ala dinil Islam wal iman, wasabbitna bit tauhid, wasabbitna bil ma'rifah. Semoga Allah meneguhkan keimanan kita. Semoga Allah menguatkan iman dan Islam kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku, dalam coletahannya tersebut, Mudakori ini menghukumi haram untuk menganggap Ba'alawi sebagai duriah Nabi. Lalu apakah betul menganggap Ba'alawi sebagai duriah Nabi itu hukumnya haram? Di sini saya akan membawakan referensi sama juga, yaitu di dalam kitab Al-Fatawil Hadisiyah, karya daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bagaimana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan di dalam kitabnya yaitu Fatawil Hadisiyah, fa in sabata nasabuhu biwajhin syar'iyyin wajaba ala kulli ahadin ta'zimuhu bima fihi minasyarafi wal inkaru ala ma fihi minal khalal allati tunkaru syar'an. Fa in sabata nasabuhu, apabila nasabnya seseorang itu telah ditetapkan, apabila nasabnya seseorang itu telah terverifikasi biwajhin syar'iyyin, dengan jalan syar'i, wajib ala kulli ahadin, maka wajib atas siapapun dia ta'dimuhu, untuk yaitu mengagungkan, untuk yaitu memuliakan, untuk menghormati orang yang terverifikasi nasabnya tersebut. Ala bima fihi minasyarab, bima fihi minasyarab, sebab karena ada kemuliaan di dalamnya. Wal inkaru, dan mengingkari, wajib mengingkari, ala ma fihi minal khalal, atas apa yang dilakukannya dari apa yaitu perbuatan yang tercela, allati tunkaru syar'an, yang bertentangan dengan syarak. Jadi maksudnya, jika seseorang itu telah terverifikasi nasabnya, telah ditetapkan nasabnya berdasarkan yaitu jalan syar'i, maka wajib untuk siapapun untuk memuliakannya karena ada kemuliaan di dalamnya. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui nasab seseorang itu bisa terverifikasi sebagai duriah Nabi? Ya, maka kita harus merujuk kepada yaitu kaul-kaul ulama, khususnya itu ulama ahlu sunnah wal jamaah yang pakar dan ahli di dalam bidang nasab. Contohnya yaitu seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sendiri, bagaimana beliau mengisbat,
bagaimana yaitu beliau memverifikasi adanya nasab Ba'alawi, sebagaimana yaitu di dalam kitab sahabatnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau sendiri yang memverifikasi dan mendobit adanya yaitu nasab Ba'alawi pada saat yaitu menjelaskan tentang yaitu Thariqah Sufiyah, Thariqah yaitu Libasil Khirqah. Di dalam kitab sahabatnya Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan wal nakhtatim bi thariqatin jalilatin aliyatil miqdar. Wal nakhtatim, dan hendaknya kita yaitu mengakhiri tentang yaitu sanad thariqah bi thariqatin jalilatin, dengan thariqah yang agung, aliyatil miqdar, yang tinggi kedudukannya, yang tinggi martabatnya. Lianna masyaikhaha, karena yaitu guru-guru daripada thariqah jalilah ini, min awalihim ila muntahahum, guru-gurunya dari awal sampai akhir, min alil baiti, itu dari ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullun an abihi, satu persatu dari mereka yaitu guru-guru thariqah ini adalah an abihi, dari bapaknya. Kemudian Imam Ibnu Hajar meneruskan, qolal kutub Abu Bakar al-Idrus, telah berkata al-kutub Abu Bakar al-Idrus, labistuha min abi, aku menggunakan khirqah ini, min abi, dari bapakku. Siapa? Yaitu Al-Qutbi Abdullah Al-Idrus, yaitu Abdullah Al-Idrus, min abihi, Abdullah Al-Idrus ini dari bapaknya Abi Bakar, yakni Abi Bakar. Jadi Abu Bakar Al-Idrus dari bapaknya yaitu Abdullah Al-Idrus, terus kemudian Abdullah Al-Idrus dari bapaknya yaitu Abu Bakar, dan Abu Bakar wahwa min abihi, dari bapaknya yaitu Abdurrahman As-Saqaf. Abdurrahman As-Saqaf wahwa min abihi, dia dari bapaknya yaitu Muhammad. Muhammad min abihi, dari bapaknya yaitu Ali. Ali min abihi, dari bapaknya yaitu Alawi. Alawi dari bapaknya yaitu Al-Faqih Muhammad, yakni Al-Faqih Al-Muqaddam, alladhi yatasha'abu minhu ansabu Bani Alawi, yang mana tersebar dari Muhammad Faqih Muqaddam ini tersebar yaitu turunan nasab Bani Ba'alawi. Terus kemudian Faqih Muqaddam Muhammad ini yaitu min abihi, dari bapaknya yaitu Ali. Ali min abihi, dari bapaknya Muhammad. Muhammad min abihi, yaitu Ali. Ali dari bapaknya yaitu Alawi. Alawi min abihi Muhammad, dari bapaknya yaitu Muhammad. Muhammad min abihi, dari bapaknya yaitu Alawi. Alawi min abihi, dari bapaknya yaitu Abdillah atau Ubaidillah. Min abihi, Abdillah atau Ubaidillah ini dari bapaknya yaitu Ahmad, yakni Ahmad Al-Muhajir. Ahmad ini min abihi, dari bapaknya yaitu Isa. Isa ini dari bapaknya yaitu Muhammad. Muhammad dari bapaknya yaitu Ali. Ali dari bapaknya yaitu Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq dari bapaknya yaitu Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ini dari bapaknya yaitu Ali Zainil Abidin. Ali Zainil Abidin ini dari bapaknya yaitu Sayyidi Syuhada Al-Husain. Imam Husain Sayyidi Syuhada ini min abihi, dari bapaknya yaitu Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Ali karramallahu wajhah ini min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan redaksi atau teks daripada kitab sahabatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini ketika menjelaskan yaitu thariqah sufiyah, yaitu dalam libasil khirqah. Di sini Al-Imam Ibnu Hajar mengisbat adanya yaitu Ba'alawi, di mana beliau menyebutkan Alawi min abihi Abdillah min abihi Ahmad Al-Muhajir. Jadi jelas seperti sama kita ketahui bahwa Ba'alawi ini adalah sebuah yaitu qabilah, sebuah yaitu golongan atau kaum dari turunan Alawi, yang mana Alawi ini anak daripada putra daripada yaitu Abdullah atau Ubaidillah. Ubaidillah ini anak daripada Imam Ahmad Al-Muhajir. Imam Ahmad Al-Muhajir ini adalah putra daripada Imam Isa, dan seterusnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini jelas Ibnu Hajar Al-Haytami mengisbat dalam kitab sahabatnya, memverifikasi adanya Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Masya Allah. Lalu apakah ini bisa dijadikan pedoman kita? Bisa dijadikan pegangan kita kaul Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab sahabatnya? Jelas, sangat bisa. Kenapa? Karena untuk memverifikasi nasab itu adalah dengan kutubun nasabinal abdal. Di antara kutubun nasabinal abdal,
sebagaimana yaitu di dalam kitab-kitab ulama ahli nasab. Untuk memverifikasi nasab itu adalah dengan adanya kitab-kitab ulama ahli nasab yang al-abdal. Al-abdal itu apa? Al-abdal itu bukan seperti dikatakan Imaduddin Usman Al-Kaburi di dalam sebuah tulisannya. Nah, itu nanti saya akan bahas secara khusus. Imaduddin Al-Kaburi itu dalam sebuah tulisannya mentarifi atau mendefinisikan pada al-abdal sesuai dengan yaitu pemikirannya sendiri tanpa adanya verifikasi dari para ulama, khususnya ulama ahli nasab. Nanti itu akan saya bahas. Masya Allah. Jadi jelas nasabnya Ba'alawi itu betul-betul terverifikasi secara syar'i, bahkan diverifikasi, diisbat oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sendiri di dalam kitab Sabatnya. Maka untuk kita mencari kebenaran itu harus kita merujuk, bukan hanya pada satu kitab saja, bukan hanya pada satu rujukan saja, baik yang mendukung ataupun yang tidak mendukung, seharusnya itu diambil. Kalau kita memang mau mencari kebenaran dengan secara adil, kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat betul atau tidak adanya nasabah alawi itu sebagai duriah Nabi. Ya, Imam Ibnu Hajar sendiri mengatakan di dalam kitabnya yaitu Sabat. Kemudian beliau dalam Fatawil Hadisiana mengatakan Pak in sabata nasabuhu, bila mana ditetapkan nasabnya seseorang itu biwajhin syar'iyyin, dengan wajah syar'i, maka wajib ala kulli ahadin, atas siapapun dia, takdimuhu, untuk mengagungkan orang tersebut, bima pihi minasyarab, sebab apa di dalamnya ada kemuliaan, saudara. Masya Allah. Jadi yang mengatakan haram menganggap nasabah alawi ini sebagai duriah Nabi, itu adalah sebuah kekeliruan, itu adalah sebuah penyesatan. Jadi jangan sampai kita mudah untuk dibodoh-bodohi, mudah untuk dibohongi oleh pemikiran-pemikiran dan doktrin-doktrin seperti ini, saudara. Masya Allah. Kemudian yang menjadi perhatian saya ketika yaitu Muda Qori ini mengatakan, mengkritisi, menyerang secara tajam kepada Ba'alawi yang menjadi wali Matub. Dia mengatakan apakah mereka ini sudah tidak percaya lagi dengan ulama-ulama mutaqaddimin. Terus kemudian dia ini membawakan referensi daripada kitab Al-Fatawil Hadisiyah karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini sungguh sangat tidak adil. Kalau sebagai ilmuwan itu rujuk semua kitabnya, jangan comot-comot jangan comot-comot sebahagian saja yang sesuai dengan hawa nafsunya, tapi yang tidak mendukung itu tidak diambil. Itu namanya tidak adil, itu namanya minal huwatil abisin, orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya, yang bermain-main, yang berputar-putar saja. Itu kan, Masya Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Tobatlah hai Muda Qori kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Jadi saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kalau misalkan Muda Qori ini mengambil referensi daripada Al-Fatawil Hadisiyahnya Ibnu Hajar, maka ambil juga dong yang menerangkan tentang nasab di dalam kitab Al-Fatawil Hadisiyahnya Imam Ibnu Hajar. Itu baru namanya adil. Terus kemudian disambungkan dengan kitab yang lainnya Imam Ibnu Hajar, bagaimana soal nasab, soal pengisbatan, Imam Ibnu Hajar itu mengatakan di dalam kitab Sabatnya. Itu jadi jangan memanipulasi dalil lalu kemudian menyerang, dan sangat terlihat sekali gitu loh bahwa kebenciannya terhadap Ba'alawi ini sehingga membuatnya dia itu tidak adil dalam merujuk referensi. Ingatlah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Masya Allah, janganlah sebuah kebencian itu mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Berbuat adillah, huwa aqrabu littaqwa, adil itu lebih dekat dengan takwa. Masya Allah. Jadi ini sangat tidak sesuai gitu ya, ketika dia mengambil referensi dari sebuah kitab, terus kemudian hanya mencomot-comot yang hanya sesuai dengan keinginan atau hawa nafsunya saja, saudara. Masya Allah.
Jadi terlihat sekali lah, Mudakori ini nyaring bunyinya tapi kosong isinya. Bagaimana kita membuktikan dia kosong isinya? Ya tadi seperti yang saya sebutkan, pertama dia itu tidak adil dalam mengambil sebuah referensi, dalam mengambil sebuah rujukan, dalam mengambil sebuah masodir ataupun maroji. Dia hanya mengambil sepotong-potong saja atau sebagian saja, tanpa yaitu membandingkan dengan kaul-kaul yang lainnya, dengan kitab-kitab yang lainnya. Padahal ini masih yaitu apa namanya, dalam satu kitab Al-Fatawil Hadisiyah karya Ibnu Hajar juga, sahabat juga masih karya daripada Imam Ibnu Hajar. Masya Allah saudara, kosong isinya, nyaring bunyinya, kosong isinya. Buktinya, ketika dia menyebutkan apakah mereka ini tidak percaya dengan ulama-ulama mutakodimin, menyebutkan ulama-ulama mutakodimin, kemudian mengatakan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, coy, Mudakori, kalau Anda berbicara fikih, maka istilah-istilah yang digunakan ya mustalah fikih. Itu. Kalau Anda berbicara nasab, ya yang digunakan itu mustalah ulama ahli nasab. Itu. Kalau Anda berbicara nahu, ya gunakan istilah-istilah ulama ahli nahu. Kalau Anda berbicara tentang hadis, ya gunakan istilah-istilah ulama ahli hadis, istilah ulama muhaddisin. Imam Ibnu Hajar itu bukan bagian daripada mutakodimin. Beliau itu masuk mutaakhirin. Antum bisa lihat sendiri. Mustolahat, yaitu istilah-istilah adalah tuh yang menunjukkan ala fuqaha'il madhab, atas yaitu ulama-ulama fikih madhab syafi'iyah. Lihat, Imam Ibnu Hajar itu masuknya kemana? Imam Ibnu Hajar itu masuknya ke dalam kategori ulama mutaakhirin. Dalam mustalahat fikih, mutakodimin itu juga disebut dengan al-ashab. Siapa mereka mutaqaddimin? Hum ashabul aujah ghaliban. Mereka adalah ashabul aujah secara galib. Terus kemudian wadubitu bi zaman, mereka diperifikasi dengan itu zaman. Siapa? Mereka itu yang diperifikasi dengan zaman, yang disebut dengan mutaqaddimin atas atau ashab, wahum minal arba'imiati, mereka itu adalah dari kurun keempat. Jadi sampai kurun keempat itu, yang ada dia sampai kurun keempat itu mereka disebut mutaqaddimin. Sedangkan Ibnu Hajar ini ada pada kurun berapa? Ada abad keberapa? Di abad ke-9 Ibnu Hajar, bukan di abad keempat. Jadi mutaqaddimin itu mereka-mereka yang ada di abad keempat. Sedangkan Ibnu Hajar ada di abad ke-9, berarti bukan mutaqaddimin. Lalu apa? Yang mutaakhirin. Sebagaimana mustalahat fuqaha, yaitu mutaakhirin adalah alladzina ja'u ba'dal qarnir rabi'i, mereka yang datang setelah abad keempat. Itu ya. Jadi sebelum abad keempat itu dinamakan mutaqaddimin dalam fikih, ya. Setelah abad keempat itu dinamakan mutaakhirin. Walaupun memang ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa wayut lakuna aidon ala kulli man ja'a ba'da syaikhaini. Dan diucapkan pula mutaakhirin ini adalah orang-orang yang datang setelahnya, yaitu Syaikhaini, yakni Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Ya, Syaikhaini kalau di dalam istilah fuqaha itu adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau sahabat itu adalah Abu Bakar Siddiq dan Umar. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Jadi cobalah kalau ngomong itu secara ilmiah, jangan sesuai dengan hawa nafsu. Kalau kita berbicara fikih, gunakan istilah-istilah fuqaha. Kalau kita berbicara hadis, gunakan istilah-istilah muhadisin. Kalau kita berbicara nasab, gunakan istilah-istilah nasabin. Kalau kita berbicara nahu, ya gunakan istilah-istilah nahwiyin. Kalau misalkan kita berbicara tafsir, ya gunakan istilah-istilah mufasirin. Wah, itu setiapan ilmu, setiap warna ilmu itu mereka mempunyai istilah masing-masing. Baiklah saudaraku sekalian, sekali lagi saya himbau untuk kaum muslimin muslimat dimanapun berada untuk
waspada, dan hati-hati terhadap doktrin-doktrin seperti apa yang disampaikan oleh Mudakori ini. Sekian dari saya. Salam hormat untuk Mudakori. Saya tunggu tantangan Anda. Kapan Anda siap berdebat dengan saya tentang persoalan nasabah alawi ini? Saya akan siap dan tunggu Anda dimanapun dan kapanpun. Saya siap untuk yaitu berdebat dengan Anda tanpa yaitu siapapun kecuali mereka yang akan menjadi penengah atau moderator untuk saya dan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.